Satu, dua, tiga. Alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi di Alumni Bicara, Open Your Mind yang dengan bangga dipersembahkan oleh Ikatan Kekeluargaan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, sekarang di tengah-tengah kita ini ada pemuda-pemudi yang mendedikasikan kehidupan kampusnya untuk kegiatan kemanusiaan. Nah, saya perkenalkan dulu dirinya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Mulai dari bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Lesmana. Saya di sini sebagai Dewan Penasihat Organisasi. Oke, bisa dipanggil bapak siapa? Bisa dipanggil Wahyu. Pak Wahyu. Jadi, ibu. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyana Mulyadi, biasa dipanggil Mule. Di sini di KSR saya sebagai wakil komandan. Wakil komandan. Bapak? Kalau saya sendiri Muhammad Akbar M, biasa dipanggil Akbar. Saya jabatan saya di KSR itu sebagai komandan KSR. Komandan KSR. Oke, ibu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Misbahwati, bisa dipanggil Misbah. Di sini saya sebagai bendahara umum di KSR. Bendahara umum. Jadi saya ulang ya. Pak Wahyu, Ibu Mule, Pak Akbar, Ibu Misbah. Oke, sebentar. Oke, saya bisa hafal. Oke, saya mau tanya di one by one. Sebenarnya KSR itu apa sih menurutnya kalian? Saya mulai dari Ibu. Kalau menurut saya itu KSR itu adalah salah satu organisasi ya, dan di kampus itu yang bergerak sebagai tim siaga bencana. Jadi kita itu di KSR turun langsung apabila ada bencana, kita bisa asesmen, mendirikan yang namanya dapur umum dan lain sebagainya. Kita juga bisa di KSR itu bisa evakuasi. Evakuasi. Oke. Kalau Bapak menurutnya? Kalau saya sendiri tentang KSR sendiri itu ya ada salah satu lembaga yang dimana lembaga ini dia bergerak di bidang kemanusiaan, di mana kita mendedikasikan keinginan kita untuk menolong sesama, baik itu berupa pertolongan pertama, turun ke lapangan langsung untuk memberikan bantuan berupa uang atau berupa finansial lain seperti mungkin bahan baku atau bahan makanan seperti itu. Nah, kalau Ibu? Menurut saya kurang lebih tadi seperti teman-teman itu yang karena bergerak di bidang kemanusiaan, kecuali selain itu di UKM KSR juga kita diajarkan untuk ini tentang keorganisasiannya, artinya tidak hanya kita belajar tentang ilmu kepalang merahannya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana cara memanage waktu yang dengan baik dengan berorganisasi, menyibukkan diri di organisasi di UKM. Oh iya, oke. Kalau Bapak? Ya, jadi menurut saya itu kalau KSR itu kan KSR merupakan singkatan dari Korps Sukarela. Ya, di mana kita itu bergerak dalam bidang kemanusiaan. Ya, bisa saya bilang kita ini UKM KSR PMIN 121 Politeknik Negeri Ujung Pandang ini merupakan satu-satunya organisasi lah yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya tanggap darurat bencana. Nah, selain itu kita ini adalah naungan daripada Palang Merah Indonesia Kota Makassar. Ya, jadi seperti yang tadi itu Korps Sukarela ya, kami benar-benar mendedikasikan yang kemampuan kami itu secara sukarela. Oke. Jadi intinya KSR ini merupakan organisasi yang fokus kepada bidang kemanusiaan dan juga tentunya organisasi ya. Ya. Oke. Saya mau tanya nih, sebenarnya tujuan kalian, kenapa sih kalian mau masuk di UKM KSR ini? Saya mulai dari Bapak. Iya. Ya, itu tadi seperti yang tadi saya katakan, itu murni motivasi saya masuk KSR itu adalah karena kemanusiaannya. Waktu saya pertama jadi mahasiswa baru di Politeknik Negeri Ujung Pandang ini, saya melihat organisasi ini memang saya bisa katakan adalah basic saya, apalagi saya itu memang sosialitas begitu. Jadi betul-betul mau bergerak di bidang kemanusiaan, bisa berguna di mata masyarakat. Oke. Mulai dari Ibu Mule. Kalau dari saya, Kak, kan saya memang basicnya memang tidak ada organisasi waktu SMA dan saya melihat UKM KSR ini banyak kegiatan-kegiatan selama saya waktu maba, dan di situ terbuka pikiranku untuk menyibukkan diri dengan organisasi, salah satunya organisasi yang menurut saya padat kegiatannya ya KSR. Oke, karena kesibukannya ya. Kalau Bapak? Kalau saya sendiri itu kalau saya sendiri ada basic dari SMP PMR. Tapi waktu SMP ya saya cuma sekedar ikut-ikut dulu sama teman untuk kegiatan kayak Jumbara kemarin.
ternyata waktu saya ikut Jumbara ya, ternyata kayak seru begitu masuk PMR ternyata. Jadi pas SMA saya lanjut lagi PMR dan ternyata pas saya SMA saya pernah terjun langsung ke lapangan untuk bantu korban banjir waktu di Masambah. Kemudian saya masuk kuliah ya. Saya kemarin memang mau lagi lanjut jiwa saya kemarin tentang kemanusiaan ya. Saya dapatkan di KSR ya. Saya langsung dari awal memang mau masuk KSR. Memang ada tujuan memang dari awal. Jadi sudah nemukan passionnya sudah nemukan kuncinya di ini kemanusiaan ya di PMR. Kalau kita Ibu? Kalau saya sendiri tuh Kak, kenapa saya masuk di KSR ya sama seperti teman-teman yang lain itu kalau dari saya itu karena nilai kemanusiaannya. Ya, jadi saya tuh dari SMA memang bercita-cita mau masuk organisasi untuk kuliah tapi belum tahu organisasi apa yang saya mau masuki ya. Jadi pada saat itu saya melihat mading KSR. Nah, kan ada mading KSR. Saya lihat kegiatan-kegiatannya banyak dan memberikan info-info yang menarik. Jadi di situ saya mulai tertarik untuk masuk di UKM KSR ini. Oke. Jadi dari semua ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini lebih mau join karena motivasi karena kemanusiaannya dan juga ingin menyibukkan diri selama kuliah ya gitu. Oke, mantap banget nih pemuda-pemudi sekarang ya. Dan saya mau tahu kan kita ketua DPO-nya, kita wakil komandan dan bendahara. Jadi ada strukturnya KSR ini gimana sih? Mungkin dari Pak Ketua bisa jelaskan strukturnya gimana? Ya, kalau struktur sendiri dari UKM KSR itu kita ya sudah pasti pelindung kita itu ya Bapak Direktur kita, Pak Ansar, kemudian turun ke komandan. Nah, nanti ada kakak DPO itu sebagai jalur koordinasinya kita. Mereka koordinasi dan DPO dan alumni di situ. Kemudian ada juga pembina. Pembina juga jalur koordinasi ke komandan. Dan sampai di komandan antara komandan dan wakil komandan sebetulnya hampir sama, cuma kami saling membackup antara komandan dan wakil komandan. Kemudian kami turun ke struktur ke sekretaris. Setelah sekretaris ya dari komandan lagi kita turun ke jalur komando itu ke bendahara. Dan kami lagi turun jalur komando ke kepala markas. Nah, kami di KSR juga punya kepala markas. Kemudian kami lagi jalur koordinasi jalur komando lagi ke divisi setiap divisi yang ada di KSR. Gitu. Jadi strukturnya yang di KSR ini beda banget ya sama yang UKM lain ya, dia pakai komandan lah, pakai ketua markas lah dan lain-lain. Ya, kepala markas ya beda banget. Saya mau bertanya kepada Bapak Ketua DPO ini, sebenarnya kriteria untuk menjadi Ketua DPO ini apa sih? Ya, kalau dari saya pribadi untuk kriteria seorang DPO itu Kak, yang pertama ya pastinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga ini dari pribadi saya sendiri itu ya menyatakan sikap siap dan mampu untuk membackup teman-teman dari pengurus harian organisasi itu sendiri. Dan pada saat itu ya memang saya merasa siap untuk menjadi dewan penasihat organisasi. Kalau dewan pengawas organisasi itu? Kalau kami dewan penasihat organisasi. Oh, dewan penasihat organisasi. Terdiri dari berapa orang sih? Kalau dari kami itu terdiri dari ada DPO inti dan semacam DPO DPO pemegang lah, seperti itu ada 8 orang total. Oh, banyak banget. Ya, Jadi tapi kalau DPO yang paling intinya itu hanya 3 orang. Oh, 3 orang. Jadi ini DPO ini punya struktur sendiri ya di luar struktur sih tidak ada sebenarnya, cuman kami hanya sebatasnya namanya Dewan Penasihat Organisasi. Ya, kami semua ini 8 orang. Untuk strukturnya formalnya tidak ada. Formalnya tidak ada, tapi ada pembagian tugas masing-masing ya. Pembagian tugas masing-masing. Ya. Dan saya kan ini tadi wakil komandan dan Bapak komandan. Sebenarnya apa sih pembeda job desk-nya kalian? Apa sih perbedaan wakil dan ketua, apa sih? Kalau dari komandan punya tugas dan proker-proker. Nah, tugasnya wakil komandan membantu menyukseskan proker-proker komandan. Selain itu tersiratnya juga itu membantu program kerja setiap divisi. Terus menggantikan komandan apabila komandan berhalangan. Seperti itu. Oh, jadi ini pembackup ya, pembackup. Tapi kan biasa kalau di organisasi biasa kan biasa ada ketua 1 dan ketua 2. Kalau KSR enggak pakai gitu ya, ketua 1 ketua 2 ya. Iya. Kalau soal ketua 1 dan ketua 2 itu di KSR tuh kami tidak gunakan karena kami melihat pada masanya
kakak kemarin ya pasti ada pertimbangan untuk menghilangkan struktur yang ketua 1 dan ketua 2, kemudian diganti menjadi komandan dan wakil komandan supaya kita lihat efisiennya, kestrukturan ke depannya, kemudian ya kita melihat zamannya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi dari kakak-kakak alumni kemarin mereka membuat struktur menjadi komandan dan wakil komandan. Oh, jadi kalau di KSR itu lebih efektif kalau menggunakan ketua dan komandan dan wakil komandan ya. Ya, oke. Terus saya mau bertanya untuk sekitar keuangan nih. Sebenarnya kalau alur uang keuangan KSR itu kayak gimana sih? Kayak jobdesknya Bu Bendahara ini apa sih? Ya, untuk jobdesknya sendiri tuh tentunya bendahara itu kan mengontrol keuangan satu prodi kepengurusan, baik itu masuknya ke keuangan maupun keluarnya. Nah, untuk penghasilan sendiri itu seperti pada UKM lain itu kan kita juga bisa dapat dari birokrasi. Dari proposal dan tentunya juga dari galang dana. Oh, galang dana ya. Bila ada kegiatan-kegiatan. Gitu ya. Oke, terus saya mau tanya nih, proker-proker andalannya KSR ini apa sih? Sekarang untuk kepengurusan kalian, mungkin Ibu Bendahara sejauh. Untuk kepengurusan sekarang itu, insya Allah kita itu masih dipercaya sama PLN untuk melakukan kegiatan CSR namanya. Jadi itu di kegiatan CSR itu kita akan adakan insya Allah sunatan massal, adakan pemeriksaan kesehatan gratis dan imunisasi. Nah, di sini kita bekerja sama dengan PLN, tapi masih bersifat rencana. Rencana ya. Oke, semoga sukses Mbak. Kegiatannya bagus banget nih untuk sangat kemanusiaan gitu. Terus saya ingin bertanya nih, kan bagaimana sih pengaruhnya pandemik saat ini terhadap KSR ini? Oke, saya bertanya sama Pak Ketua. Baik, kemudian kalau soal masa-masa pandemi sekarang ya memang kita susah untuk beraktivitas di masa-masa pandemi, tapi ya dari kami semua dari UKM KSR ya tidak menyurutkan jiwa kemanusiaan kami untuk membantu sesama ya. Seperti kami kemarin membuat kegiatan bekerja sama juga dengan pihak PLN CSR kemarin itu kami melakukan kegiatan di Bilibili, di mana kami di sini memberikan paket sebanyak 350 paket. Kemudian di Baru dan Telo kemarin itu ada 500 paket kami berikan ke warga-warga yang kurang mampu. Jadi kalau soal pandemi ya itu memang kami susah memang berkegiatan di masa pandemi, tapi itu bukan halangan untuk kami melakukan melakukan kegiatan kami ya berupa kemanusiaan. Tambahan sedikit Kak. Jadi waktu kemarin itu waktu awal-awal adanya ini COVID-19 waktu semasa PSBB lah. Nah, kami di sini tuh sebenarnya diberikan kepercayaan dari pihak PLN. Nah, itu kami gunakan sebenarnya 6 bulan yang lalu itu sebelum masuk pada bulan April kalau tidak salah Kak. Di situ kami sudah dipercayakan untuk melaksanakan program kerja dari PLN itu sendiri, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di PLTA Bilibili. Ya, tapi karena memasuki pada masuk pada bulan April itu di situ sudah masuk pandemi Kak. Jadi diarahkan untuk mengubah nama kegiatan ini dan mengubah konsep kegiatan ini. Makanya kami mengambil konsep itu ya pembagian sembako di Bilibili, PLTA Bilibili, sekitaran PLTA Bilibili ring 1 Bilibili. Nah, itu sebanyak 350 paket. Tapi setelah itu karena ya proses yang kami laksanakan di kegiatan itu bisa dibilang sangat maksimal Kak di matanya PLN. Ya, makanya kami diberikan lagi kepercayaan dari PLN Telo. Nah, PLN Telo dan PLTU Baru. Di sini langsung 2 PLN yang kami gandeng seperti itu untuk melaksanakan program CSR. Nah, yang pertama itu tadi yang sudah dikatakan sama Pak Komandan bahwasanya di PLN Telo ya, dan Baru itu sekitar 500 paket. Itu di masa-masa bulan Ramadan. Seperti itu. Tapi selain itu juga waktu pas pandemi kemarin ya kami juga turun aksi bencana kan ini COVID bisa kita bilang juga adalah bencana alam, bencana Kak. Nah, jadi kami itu turun dan bersama pihak TMI Kota Makassar melakukan penyemprotan selama kurang lebih dari bulan pertama masuknya COVID-19 ini
bahkan sampai sekarang juga teman-teman pengurus juga masih melaksanakan kegiatan tersebut. Oh iya, masih jalan. Iya, masih jalan, Kak. Yang ini ya, yang penyemprotan ya masih rutin ya dilakukan. Oh iya, hebat banget ya ini ya, KSR ini bisa, karena saking maksimalnya itu langsung ada 3 PLN ya yang terkait. Hebat banget. Makanya Kak, kami itu jangan jadikan bencana itu sebagai acuan atau hambatan kami untuk berhenti di bagian bidang kemanusiaan. Tidak, tapi jadikan itu sebagai alasan untuk kita tetap semangat berusaha bagaimana caranya mencari solusi supaya cita-cita atau visi dan misi kami di KSR ini bisa tetap terwujud. Iya, jangan ya, pokoknya kita tetap produktif ya di masa pandemik ini ya. Ya, Masya Allah banget ini. Tapi saya kan, kalian sudah mengirim kayak 500-300 paket. Saya mau tanya, dananya dari mana? Ya. Jadi untuk dananya itu Kak, ya kan kita bekerja sama juga dengan pihak PLN. Jadi pihak PLN itu yang mendanai, sebelum itu kita ajukan proposal ke PLN. Nah, PLN tertarik dengan kegiatan-kegiatan kita, jadi makanya PLN juga bersiap untuk mendanai kita. Jadi kita sebagai pelaksana ini untuk kegiatan CSR. Saya mau tanya, asal mula dari kalian mau buat proposal atau inisiatif kalian untuk untuk menolong orang-orang pandemik ini apa sih? Saya mau tanya sama Ibu Wakil Komandan. Kalau itu link dari PLN itu kebetulan alumni kami memang ada dari PLN, jadi mereka kakak alumni ini yang kayak memberikan saran dan dari PHO itu yang menyanggupi program itu, dan akhirnya berjalanlah program tersebut. Kita mengajukan proposal ke PLN, PLN tertarik dengan kegiatan kita, dan akhirnya berjalanlah kegiatan ini. Oh, jadi kecocokan ya, ada saran dari alumni, terus PHO sanggup untuk melaksanakannya, terus terjadilah kerjasama ini antara bagus banget, serius. Terus, kalau kan sekarang kita lagi musim hujan-hujannya nih. Nah, apa sih yang dilakukan KSR ini selama musim hujan ini? Kan banjir di mana-mana. Saya mau tanya ke siapa ya? Bapak kedua deh. Kalau soal, kan sekarang kita yang memasuki masa musim penghujan. Nah, kami dari pihak KSR juga kami turun langsung ke lapangan untuk membantu warga berupa ya, pertama pasti kita butuh informasi, yaitu biasa kami sebut dengan asesmen. Nah, dari asesmen ini kita melihat apa-apa yang dibutuhkan oleh warga dan apa-apa yang akan kami lakukan pada saat di lapangan. Kemudian setelah melakukan asesmen ya, kami langsung turun. Ya, kami membawa misalnya warga membutuhkan perahu karet ya, kami support perahu karet ke sana untuk membantu warga evakuasi. Jadi setelah itu ya kita melakukan lagi yang namanya evaluasi. Kita lihat lagi apakah masih ada warga yang butuh bantuan atau kita selesaikan pada masa itu. Seperti itu. Kalau maksud tanya, dapat data-datanya dari mana? Dapat peralatannya juga dari mana gitu? Kalau siapa yang mau jawab? Mungkin Bapak kasih banget jawabnya gitu. Tarik nafas sih. Enggak tadi mau bertahan. Ya, jadi untuk informasi mengenai data-data ya, kami sebelumnya kan sebelum kami turun untuk melaksanakan evakuasi di lokasi misalnya banjir begitu kan, ya kita namanya pembekalan. Dan pembekalan itu kita berikan semacam bagaimana cara mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi itu semacam asesmen ya, yang mendapatkan informasi itu kami berikan kepercayaan kepada teman-teman dari pengurus harian organisasi ini. Mereka lah yang turun, dan untuk mengefisienkan hal itu Kak, informasi berarti kita itu harus nyari rumah-rumah kayak semacam pemerintah setempat, misal kantor lurah atau misalnya begitu Kak. Iya. Kan pasti data-data mengenai berapa jumlah warga, berapa dampak rumah seperti itu Kak, ada pasti di oh iya, terdata ya, pasti sudah terdata di sana ya. Dan untuk mengenai peralatan yang kami gunakan, yang pastinya tadi itu sebelum kami turun ya kami tetap koordinasi lah di PMI Kota Makassar. Iya. Gitu Kak. Dan untuk peralatan apakah unit kami punya atau tidak, kalau misal kami tidak ya kami koordinasi ke PMI Kota Makassar apakah di sana bisa memadai, bisa memadahi ini Kak, fasilitas mewadahi. Iya. Ini KSR terupdate banget ya. Harus update ini tentang berita-berita sekarang ya, terutama tentang yang kemanusiaan, bencana-bencana dan apa. Tapi saya mau bertanya, ada sih kegiatan kalian di luar dari mengevakuasi saat terjadi bencana ataupun itu apa, ada yang di luar dari bencana alam begitu? Saya mau tanya sama Ibu Wakil, Ibu Mule.
Lucu banget namanya. Kalau kegiatan kami itu ada terbagi dua, Kak, itu pelatihan dan bakti sosial. Kalau pelatihan itu kita KSR pernah adakan yang namanya jungle rescue, Oh, jungle rescue. vertical rescue, Iya. water, fire, terus ada juga lomba kepalang merahan, sesul selbar. Ini sudah menjadi tradisi kami, maksudnya ini kegiatan setiap 3 tahun sekali. Jadi ini kegiatan rutinnya kami. Terus selain pelatihan ada juga dari kami yang ikut pelatihan ke KSR luar, seperti alumni kami pernah didelegasikan ke Mataram, Lombok, Bali, itu untuk mendapat pelatihan di sana. Setelah mendapat pelatihan di sana, nanti mereka yang akan turunkan ilmunya ke PHO lain untuk diterapkan di lapangan, seperti itu. Terus yang kedua itu bakti sosial. Bakti sosialnya juga banyak, itu ada pengadaan air bersih, pembersihan kanal, sunatan massal, terus 121 care school, itu renovasi sekolah yang sudah tidak layak pakai, terus pengadaan perpustakaan kita juga pernah adakan. Ya 1001 kantong darah juga KSR juga pernah. Banyak banget ya ternyata kegiatannya. Banyak banget. Yang pasti yang rutin kita bisa lakukan adalah donor darah, Kak. Donor darah. Itu bisa kita bilang donor darah itu apa ya? Bisa aksi kemanusiaannya sangat tinggi begitu, Kak. Bayangkan coba setetes darah itu sangat berguna bagi satu orang ini. Jadi ya kami berusaha juga semaksimal mungkin bisa adakan kegiatan donor darah begitu. Apalagi terkadang itu, Kak, stok darah di PMI Kota Makassar, di dinas kesehatan itu bisa dibilang selalu kurang. Nah, cara kami untuk bisa memfasilitasi juga seperti itu ya kami adakan juga kegiatan donor darah. Oh, mungkin ini yang kegiatan donor darah ini bisa bekerja sama juga dengan IKA ini. Karena bisa banget kan. Siapa tahu kami bisa memfasilitasi begitu di donor darah. Tapi saya enggak pernah ikut donor darah karena gitu ditolak terus sama mas-masnya di sana itu. Iya, karena memang banyak juga persyaratan tuh supaya ikut itu donor darah. Selalu ditolak sakit. Karena darah kita itu untuk menolong orang sakit, jangan sampai ternyata yang buat kita. Oh iya, bisa juga sih. Takutnya orangnya sakit karena darah saya gitu kan. Oh iya. Banyak banget ya ternyata. Tapi kan saya salah satu anak UKM kan, terus saya nggak pernah lihat begitu kegiatan-kegiatan KSR, ternyata banyak banget ya. Tapi saya mau tanya, kegiatan keseharian sekarang kegiatan keseharian KSR itu apa sih? Saya mau tanya Ibu Bendahara. Kalau untuk kegiatan kesehariannya kami itu, Kak, kita itu namanya ada sharing simulasi. Nah, untuk di sharing simulasi ini kita mengundang fasilitator dari PMI untuk memberikan materi-materi tentang pertolongan pertama, untuk merefresh kembali materi-materi kita, supaya kita turun ke lapangan tidak membawa ilmu kosong. Kita juga dibekali ilmu-ilmu. Ya, jadi kan kalau kita sudah dapatkan teorinya, kita tinggal praktikkan. Jadi selain untuk teori kita di sharing simulasi itu kita juga langsung praktik untuk pertolongan pertama itu sendiri. Jadi kalian tetap mengupdate pengetahuan kalian ya selama ini. Tapi kan selama pandemi ini kan kita tidak bisa bertemu tetap langsung kan. Tapi bagaimana caranya kalian untuk merefreshing begitu materi kalian mengenai itu? Kalau untuk ini, Kak, untuk sharing simulasi kan sekarang kita sudah dibiarkan untuk berkegiatan di UKM. Jadi kita tetap adakan sharing simulasi tatap muka, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan, tetap memakai masker, dan jaga jarak. Mantap. Untuk webinar juga sebenarnya selalu sih, Kak, karena dari KSR baik itu dari KSR Kota Makassar maupun di luar daripada Kota Makassar itu selalu membuat yang namanya webinar pelatihan. Jadi itu juga salah satu
wadah untuk teman-teman PAO meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Oh iya. Selain tatap muka dengan Iya, apa selain tatap materi, muka. kalian tetap ngupdate pengetahuan kalian melalui webinar. Wah, Masya Allah banget sih. Saya mau tanya, apakah ini kalau KSR sering ikut lomba sih atau enggak? Bagaimana sih? Kalau untuk lombanya sendiri Kak, seperti yang dijelaskan tadi sama Ibu. Ibu Wakom, Wakom ya. Jadi- Kom. Iya. jadi kita itu mengadakan lomba, yaitu lomba kepalang merah dan seni. Untuk ikut sendiri tuh kita lebih sering untuk ikut ke pelatihan yang tadi dijelaskan untuk delegasi ke luar kota. Ya, jadi untuk lombanya sendiri itu lomba kepalang merah dan seni namanya kita adakan sesulselbar tingkat PMR Wira untuk tingkat SMA. Tambahan Kak, itu tadi biasanya kita yang memfasilitasi untuk lombanya. Ada juga kita punya sekolah binaan. Sekolah binaan ini kita yang latih mereka, teman-teman PMR, adik-adik PMR di sekolah binaan untuk nanti terjun mengikuti lomba. Jadi kita bekali ilmunya ke adik-adik dari sekolah binaan untuk turun ke lomba. Biasanya seperti itu. Oh iya. Tambahan juga Kak Iya. mengenai masalah pelatihan tari, terus yang tadi kakak katakan bahwasanya pernah nggak KSR ikut lomba atau mengadakan lomba atau sebagainya. Nah kita di sini tuh bukan dalam artian mengikuti lomba, tapi mengikuti pelatihan. Nah pelatihan kami ini baik regional maupun nasional. Nah kalau untuk tingkat nasional itu kami pernah di Mataram, ada namanya SAR Darat, Search and Rescue Darat, Satdatnas di Mataram. Pernah juga ada di Bali namanya SAR Air, kalau tidak salah itu Kak, ada juga temu bakti relawan, ada juga geladian relawan di Padang. Di Jakarta juga pernah saya begitu Kak. Jadi ini sebenarnya pengadaan pelatihan tingkat nasional untuk adik-adik PHO ini ya, jadi apa ya namanya, bagi adik-adik yang memang memiliki rasa pedulinya tentang lembaganya sendiri, ya pasti kami akan memberikan semacam reward seperti itu. Oh, ada rewardnya. Ya, pelatihan untuk tingkat nasional begitu Kak. Nah untuk pelatihan tingkat nasional biaya dari pribadi itu tidak ada yang keluar Kak. Ini semua murni dari birokrasi. Difasilitasi dari. Hebat banget, bisa kayak mendedikasikan di kemanusiaan, kita juga bisa sambil keliling-keliling ini gitu ya, keliling-keliling. Saya mau tanya sih, apa sih kriteria untuk didelegasikan gitu untuk ikut pelatihan? Saya mau tanya sama Bapak Ketum ini. Baik, untuk soal delegasi ya, seperti yang dikatakan tadi sama Kak Risma, Kak Wahyu, bahwa salah satunya itu ya, kita harus mendedikasikan diri kita untuk organisasi kita. Nah, karena dari itu kita akan memberikan sebuah reward untuk mereka supaya supaya mereka lebih bergairah lagi untuk terus berada di KSR dan terus melakukan mendedikasikan dirinya ke kemanusiaan seperti itu. Jadi kalau milih delegasi itu kriteria kalian harus punya kayak kemauan untuk Ada 4 sebenarnya poinnya Kak. Ada 4 poin untuk namanya delegasi. Yang pertama itu loyalitas, totalitas, yang ketiga etika, yang keempat pengetahuan. Kenapa bukan pengetahuan dulu baru etika Kak? Karena ya bagaimana lah kalau kita beretika yang baik, pasti kita akan diberikan pasti kita juga akan bagus di mata masyarakat dan organisasi. Ya, percuma sih kalau kita pintar tapi percuma. kalau kita kitanya kurang kan juga kayak kita seperti orang bodoh gitu juga orang beretika. Terus saya mau tanya mengenai saya mau tanya gimana sih caranya kita untuk masuk di UKM KSR? Saya mau tanya Pak, ketua ini gimana sih Pak? Saya ini mau masuk KSR ini, saya mau keliling-keliling juga ikut pelatihan. Kalau soal masuknya sendiri tuh ya, kami tidak membatasi soal masuknya mereka, tapi intinya mereka ada kemauan untuk bergabung dengan kami ya. Kami dengan senang hati untuk menerima mereka. Misalnya mereka ada niat memang dari awal mau mendedikasikan dirinya tentang kemanusiaan ya, kami terima mereka. Kemudian bisa jadi mereka ingin tahu seperti apa sih KSR ya, kami juga terima mereka supaya kami tidak membeda-bedakan mereka untuk bergabung di UKM-nya kami seperti itu. Tambahan juga Kak, sebelum
adik-adik ini mau masuk ke KSR, tentunya kita harus dulu open iya, recruitment pasti. Ya, isu mas. Dan kami pasti punya stand, dan di situ kami bisa terima dari semua jurusan untuk masuk di UKM-nya kami. Terus dengan persyaratan harus dulu ikut LK-nya himpunan baru masuk UKM-nya kami. Seperti itu persyaratan untuk masuk ke UKM KSR. Pastinya warga kampus Ya. Politeknik. Iya, tentu. Melampirkan itu. Masa anak saya mau ikut daftar sih. Terus mengenai pengkaderan oprek, kapan sih opreknya ini? Belum tentu ya, LK-nya belum tentu ya sekarang. Terus kalau misalkan kita sudah regis mau ikut KSR, sudah tahu apa sih itu KSR, terus kita berniat untuk masuk. Terus ada kan biasanya kayak pengkaderan. Ya kayak gimana sih? Saya penasaran banget sih bagaimana sih ini jenis kayak pengkaderannya KSR itu gimana? Siapa sih yang mau jawab? Ya. Nah, jadi untuk masalah perekrutan anggota baru, ketika selesai pengembalian formulir atau registrasi, ya pasti kita adakan namanya tes wawancara dan tes lapangan. Ya pasti ini tes wawancara dan tes lapangan ya pasti penting sekali tuh Kak. Karena kita mau tahu bagaimana sih ini orangnya, bagaimana kepribadiannya. Untuk tes lapangan bagaimana sebenarnya mereka sanggup tidak untuk olahraga. Iya. Kenapa kami tekankan itu Kak? Karena kita ini organisasi lapangan, organisasi yang turun tanggap darurat bencana Kak. Jadi selain mental kita juga harus latih, fisik juga kita harus latih Kak. Seperti itu, makanya kita adakan tes lapangan. Ketika mereka lolos di 2 tahap ini, ya kami ada semacam ya dibilang Kak, bisa dibilang SOP juga dari PMI Kota Makassar. Nah, jadi dari PMI Kota Makassar itu mempunyai standar yang namanya 120 jam untuk mengikuti materi. Jadi sampai tahap itu kita ketika sudah mengikuti tahap tersebut bisa dikatakan anggota KSR. Ya yang penting kalau intinya kalau mau ikut KSR itu yang penting kayak kesediaan mental, fisiknya juga harus kuat ya. Jelas sih kalau ini yang kalau kemasihan harus begitu ya. Terus kamu tahu kadernya sekarang berapa sih jumlah anggota, pengurus berapa? Anggota dan pengurus. Kalau anggota sendiri dan bergabung dengan pengurus itu ya kurang lebih sekarang itu ada 60 orang. 60 orang. Bersih 60 orang. 60 orang. Iya. Kayak apa ini? Bersih 60 orang. Iya. Jadi sudah ada di SK 60 orang. Iya. Terus kalau kita mau jadi pengurus gimana caranya? Pengurus yang kayak ini Iya, kayak kalian. Untuk jadi pengurus itu kan tentunya kita harus mendedikasikan diri kita ke KSR. Iya, mulai kembali. dari, kita menjadi namanya anggota muda. Anggota muda. Jadi staff, dan setelah kita melewati staff kita sudah jadi pengurus Kak. Oh. Penting kita mendedikasikan diri kita untuk KSR. Yang penting ikuti aja alurnya ya begitu. Oh, jadi kita anggota dulu. Apa? Anggota muda, staff, terus pengurus. Wah, ada juga jenjangnya ya. Ada jenjang karirnya di sini ternyata. Saya lebih mau ke deep talks nih tentang by person gitu. Saya mau tanya tentang apa sih yang membuat kalian bertahan? Kan kalau sudah dijelaskan dari Pak DPO kan mental itu harus kuat, fisik juga harus kuat sih. Apa sih yang membuat kalian bertahan sampai ke jenjang pengurus dan DPO begitu? Saya mulai dari siapa ya? Bingung loh, kayak diborongin loh gitu. Kalau saya sendiri Kak bertahan karena orang-orang di dalamnya. Orang-orang di dalamnya itu di KSR kita sudah seperti saudara Kak. Jadi kan kita ini sebagai anak rantau membutuhkan pasti banyak membutuhkan keluarga, membutuhkan banyak orang teman. Jadi di sini kita di KSR itu memang namanya memegang rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Jadi untuk saya pribadi itulah yang membuat saya bertahan. Selain itu banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di KSR, baik itu ilmu kemanusiaan maupun ilmu keorganisasian. Oh, jadi Ibu Misbah ini mau karena survive karena orang-orangnya di dalam. Ya, karena juga dapat ilmu dan ilmu yang penting ilmu baik itu tentang kemanusiaan dan juga organisasi. Iya. Kalau Bapak ketua gimana?
Kalau saya sendiri ya dari awal mendedikasikan untuk kemanusiaan. Saya memang dari awal memang mau mengikuti sebuah lembaga yang memang mendedikasikan dirinya ke kemanusiaan ya. Saya dapatkan itu di KSR. Kemudian ya saya lama-lama mengikuti proses di KSR ya. Saya merasa nyaman dengan orang-orang yang di dalam ya. Karena saya menganggap bahwa keluarga saya yang ada di Poltek itu hanya satu, yaitu UKM KSR 121. Saya memberikan teguh bahwa keluarga saya yang ada di sini ya 121. Kemudian ya, saya juga mendapatkan sebuah ilmu pastinya, dan bahkan saya bisa mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan ini langsung ke lapangan seperti itu. Jadi Bapak ini masuk karena pertama memperdalam passionnya, sama juga kami orang-orang ke dalam. Kayaknya bagus sih kan orang-orang di KSR sampai nyaman begitu. Kalau Ibu Ibu Wakom bagaimana? Kurang lebih seperti itu juga, karena kami memang anak dari kampung, maksudnya dari anak rantau yang kuliah ke Makassar. Jadi KSR itu menganut sistem kekeluargaan. Jadi bisa dibilang kekeluargaan di KSR itu sangat erat dan sangat kuat menurut saya. Jadi kenapa saya bertahan ya karena orang-orangnya, dan karena alasan saya masuk KSR ingin menyibukkan diri, di mana waktu anggota muda dan staf itu kami hanya berpikir, dan sementara sekarang pengurus ya kita ditambahi dengan berpikir dan bekerja. Jadi itu sudah goalsnya dari pertama bilang mau menyibukkan diri, sekarang jadi pengurus yang bekerja sambil pemikir. Jadi ya orangnya kayaknya orang-orang di dalam KSR ini yang bikin nyaman ya, tiga pendapat ini nyaman dan juga ingin menyibukkan diri kan, tapi goalsnya sudah tercapai sekarang kan, sudah sibuk. Tuh orang biasa nggak mau sibuk kan, mau sibuk organisasi. Ya kalau Bapak sampai sudah berapa tahun ya, 4 tahun ya dedikasi di KSR ya? 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi kenapa saya masih bertahan sampai sekarang? Karena saya nyaman. Saya nyaman dan saya cinta dengan organisasi saya. Jadi kalau kita nyaman dan cinta ya pasti kita tidak akan mudah untuk melepaskan. Ya saya sayang dengan adik-adik saya sayang dengan teman-teman saya, dan saya bangga dengan kakak-kakak saya. Jadi itulah alasan saya kenapa bertahan, dan juga kenapa saya sekarang juga sebagai koordinator DPO dan bertahan juga sampai sekarang dengan adik-adik PHO. Ya karena saya tidak mau ilmu yang saya dapatkan berhenti di saya. Saya mau berbagi dengan adik-adik saya, walaupun dibilang ilmu saya masih kurang, tapi setidaknya saya bisa berbagi ke adik-adik pengurus seperti itu, dan supaya mereka bisa lebih maksimal dibandingkan kami yang terdahulu. Ya, karena cinta dan nggak mau cuma berhenti cuma di kita gitu. Jadi mau berbagi begitu. Bagus banget. Terus apa lagi? Saya mau bertanya sih. Apa sih kebiasaan atau apa sih hal yang berubah dari kalian sebelum dan sesudah memasuki KSR? Saya mau mulai dari Bapak. Dari Kak dulu. Iya, kalau saya Kak, yang pertama saya itu orangnya dulu waktu semester 1 itu Kak introvert orangnya, saya introvert. Tapi karena saya lihat sosialisasi dan publikasinya dari teman-teman dari kakak-kakak UKM waktu semacam sosialisasi atau publikasinya Kak, di situ saya tertarik dan saya mau mencoba bagaimana supaya introvert saya ini bisa menutup diri dulu, bisa terbuka ke orang bisa lain. Terbuka. Nah, pada saat saya masuk di sini seperti sekarang Kak, saya bisa banyak relasi dengan teman-teman. Saya bisa katakan ekstrovert, saya ekstrovert. Oh iya, berarti dari dulunya introvertnya ke X gitu ya. Bisa banget dia berpengaruh banget. Berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali kayak ini kalau berbicara masalah organisasi, berorganisasi. Iya. Jadi harus banyak banget berterima kasih sama KSR ini yang mengubah hidup kamu begitu. Ya, saya mau Ibu Wakom, Ibu mulai begitu. Kalau saya Kak kembali lagi, karena waktu semester awal saya itu mahasiswa kupu-kupu, bisa dibilang begitu, kuliah pulang. Nah setelah masuk KSR ya tidak pulang-pulang. Jadi kura-kura ya. Jadi kura-kura karena kesibukan di organisasinya. Terus kenapa tadi apa bedanya ya? Dulu saya
tidak ada basic organisasi, jadi mungkin saya tidak bisa kayak bicara depan orang-orang, depan umum. Jadi public speaking di KSR sudah dilatih ya, sekarang alhamdulillah sudah tidak gugup dan sudah bisa bicara depan orang. Itu salah satu peningkatan terbesar di diri saya sebenarnya. Iya ya. Jadi dari dulu yang public speakingnya kurang, sekarang sudah lebih meningkat begitu ya. Ya. Sebenarnya public speaking sangat penting untuk era sekarang kan, sangat dibutuhkan, termasuk skill yang paling dibutuhkan sekarang. Bapak Ketua Pak Akbar? Ya, kalau saya sendiri itu ya sudah pasti ilmu saya yang berada di semenjak saya di KSR ya pasti sudah setidaknya adalah satu tingkat naik dari ilmu saya yang kemarin, mau itu tentang kemanusiaan ataupun ya tentang organisasi. Kemudian rasa bertanggung jawab saya ya di KSR ya sudah mulai ditingkatkan kembali ya, sudah mulai saya bawa ya, saya harus memegang tanggung jawab yang sudah diberikan atau dipercayakan kepada saya ya, seperti sekarang saya sudah menjadi komandan ya, berarti saya harus bertanggung jawab ya, dengan apa yang telah diamanahkan kepada saya ya, disitulah saya membuktikan dan saya mulai merasa bertanggung jawab terus untuk membuktikan bahwa saya bisa dan saya sanggup untuk terus berada di 121. Jadi lebih berani bertanggung jawab itu ya, lebih berani mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diambil itu. Saya mau tanya sama Bu Bendahara bagaimana? Kalau dari saya pribadi Kak, hal yang mengubahku itu sebelum masuk KSR dan setelah masuk KSR ya, yang pertama itu saya orangnya mudah berteman tapi tidak mudah akrab dengan teman. Jadi I know that feeling. mudah berteman tapi tidak mudah akrab. Jadi berteman itu saja. Tapi setelah saya masuk ke KSR, saya bertemu dengan orang yang sama terus setiap hari. Jadi akhirnya bahkan bukan teman sebagai teman, tapi kita sudah sebagai saudara. Jadi itu yang bisa buat saya tidak bergantung lagi sama teman-teman saya yang lalu yang dari SMP, SMA. Jadi saya sudah bisa mempunyai teman yang ada di kampus. Selain itu, karena dari dulu waktu pas jadi anggota muda, saya menjadi bendahara panitia dan sekarang jadi bendahara umum. Ya, dalam kehidupan pribadi saya itu bisa mengontrol lah keuangan pribadi. Oh, jadi bisa lah keuangan pribadi sekarang lebih bisa dikontrol. Iya, lebih bisa dikontrol daripada sebelumnya. Dan juga mempunyai circle yang baru kayak yang dulu. Cuma teman yang sekedar teman, sekarang sudah punya teman yang sefrekuensi begitu ya. Mantap banget. Oke, pertanyaan terakhir. Apa ya? Apa sih yang kalian mau ucapkan untuk KSR? Anggaplah itu KSR seperti manusia atau orang. Apa sih yang kalian mau ungkapkan ke mereka? Saya mau tanya. Ibu Makom dulu deh. Sekali-kali Kak, ganti orang. Ibu Makom dulu deh. Untuk KSR-ku, KSR 121, terima kasih sudah memberikan wadah kepada saya untuk meningkatkan minat saya di kemanusiaan dan minat saya di keorganisasian. Terima kasih. Dan untuk orang-orang di dalamnya, untuk adik-adik kami, terima kasih Dek sudah mau bertahan sampai sekarang. Dan untuk teman-teman, terima kasih juga. Semoga satu tahun kepengurusan ini menjadi satu tahun kepengurusan yang sukses dan bisa menjadi panutan untuk adik-adik ke depan. Terus untuk kakak-kakak, kakak alumni, kakak DPO, terima kasih untuk supportnya selama ini. Setelah sabar mendampingi kami, walaupun bisa dibilang kami kurang, tapi kakak-kakak ini ya mampulah untuk menyeimbangi kami. Ini kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik itu kami disatukan di UKM KSR 121. Terima kasih UKM ku tercinta. Oke. Mel dapat bagus banget. Bapak ketua lah gitu. Kalau saya untuk UKM 121 ya, saya ucapkan terima kasih. Di mana ucapan terima kasih saya ini ya mungkin masih kurang untuk saya ucapkan. Kenapa ya?
banyak sekali yang sudah diberikan oleh UKM 121 untuk saya, mulai dari saudara, mulai dari ilmu, bahkan dedikasi saya untuk kemanusiaan yang hanya 121 yang sudah memberikan saya banyak sekali pengalaman yang bahkan mungkin kalau saya bilang mungkin kalau saya di luar dari 121 belum tentu saya dapatkan apa-apa yang saya dapatkan di 121. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang selalu mensupport kami, mulai kami dari anggota muda, staff, bahkan sampai kami menjadi pengurus pun masih tetap ada untuk kami mengikuti jalur yang ada di 121. Dan saya mengucapkan untuk teman-teman tetap semangat untuk 1 tahun kepengurusan, dan terima kasih untuk selalu ada untuk sebagai diri saya tuh terima kasih selalu ada untuk selalu mengingatkan, bahkan menegur kalau memang saya mempunyai salah. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang memang dibilang ya, saya sebagai kakak masih kurang ilmu yang saya dapatkan satu-satu, tapi saya berusaha untuk menerapkannya di adik-adik supaya untuk adik-adik adalah bekalnya mereka nanti untuk di kehidupannya mereka, bahkan sampai di kehidupannya mereka nanti ke depan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk 121 yang sudah menggabungkan kami dari semua suku, ras, bahkan orang-orang yang berbeda pemikiran, tetapi kami satu rumah di 121. Masya Allah banget sih semua. Ibu Bendara gimana? Baik, kalau dari saya terima kasih 121ku, terima kasih 121 kita, dan terima kasih 121 telah memberikan banyak sekali pengalaman dan telah memberikan banyak sekali ilmu untuk orang-orang yang di dalamnya, terutama untuk teman angkatan saya, teman mengurus saya. Terima kasih sudah bertahan dengan sikapku selama ini. Terima kasih telah menerima dan semangat untuk menjalankan satu prodi kepengurusan. Untuk adik-adikku staf angkatan 14 tetap semangat dalam berproses, karena masih banyak hal yang akan kalian dapatkan di 121. Untuk kakak-kakak, kakak DPO, kakak alumni, terima kasih selalu tetap mendampingi dan mensupport kami sebagai pengurus, dari anggota muda, staf sampai jadi pengurus sekalipun tidak pernah meninggalkan, selalu saya tetap mendampingi. Ya, terima kasih. Putus. Tiba-tiba semua jadi putus ya. Bapak gimana? Kalau saya juga Kak, intinya yang paling penting yang mau saya sampaikan itu Kak, terima kasih dan terima kasih. Karena berkat 121, berkat UKM KSR 121 ini, saya bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga selama hidup saya. Bisa saya katakan selama hidup saya. Terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang telah mensupport kami. Terima kasih juga untuk adik-adik PHO, karena setelah menduduki jabatan seperti dan melaksanakan program kerja masih mau mendengarkan kami selaku Dewan Penasihat Organisasi. Tetap semangat untuk kedepannya. Semoga kalian bisa memberikan yang terbaik dan tetap mendedikasikan diri kalian dan organisasi kalian untuk jiwa-jiwa kemanusiaan. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada teman-teman angkatan saya, teman-teman angkatan 12 yang saat ini selaku Dewan Penasihat Organisasi. Saya sayang kepada kalian. 121ku, 121mu, dan 121 untuk kita semua. Masya Allah. Ya, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya di podcast pada hari ini. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di KSR, jika kalian punya jiwa kemanusiaan, silahkan daftar deh di KSR. Kalian udah menyesal lihat kan bentuk-bentukannya seperti ini. Kalian langsung punya keluarga begitu. Gitu. Mungkin itu saja podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.